بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam yang ke 1404 keberkahan ini untuk berada dalam ketaatan, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bermajlis menelaah pesan-pesan, wasiat dan hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, hadis-hadis beliau tingkat kesahihan yang paling tinggi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam yang dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam kitab yang beliau beri judul Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Dan alhamdulillah malam ini tadi dikabarkan bahwa sudah ada peserta majelis kita yang baru dari mahasiswa Tadrib Duat yang baru.
sudah resmi ya, sudah belajar. Berapa orang? Mana hadir semuanya? Coba. Masya Allah. Ya. Belum ada seragamnya sampai sekarang ya? Tidak pakai seragam? Iya. Usahakan nanti pakai seragam ya. Paling tidak pakai baju putih umpamanya ya. Khusus untuk malam Jumat. Supaya kami mudah untuk tunjuk-tunjuk antum. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya kepada antum ya. Supaya antum mengingatkan jamaah semuanya. Ya, karena kami sejak berapa tahun tidak mengajar di kelas di Tadrib Duat. Tapi kalau tidak salah sejak berapa tahun juga taklim kita ini menjadi taklim yang harus, yang wajib bagi antum ya. Jadi walaupun tidak dipelajari di kelas, tapi antumlah yang paling bertanggung jawab tentang kelangsungan atau lancarnya taklim ini, yang sebagai panitianya, sebagai orang yang aktif juga dalam taklim ini, mendengarkan, mencatat dan memahami ya. Dan suatu saat jika ustadznya berhalangan, mungkin suatu saat antum yang suruh untuk mengisi. Nah, pekan lalu sudah hadir ya? Ada yang sudah hadir pekan lalu? Belum ya? Oh, iya. Berarti belum ikut taklim kita pekan lalu. Baik. Anak-anakku yang di SMA Wahda mana? Hadir pekan lalu? Bukan, ya. Tidak ada sama sekali yang hadir pekan lalu sini. Sudah tanya teman-temannya yang hadir pekan lalu apa yang dipelajari? Kemarin kita ingatkan ya, bahwa teman-teman yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan yang tidak hadir bertanya kepada yang hadir. Fal yuballigh minkum asy-syahid al-ghaib. Bagaimana Ustaz Rizki, gimana? Sudah diingatkan begitu? Ya, baik. Kita melihat ya, mungkin ada yang bisa menjawab sedikit. Pada pertemuan kita yang lalu, para jamaah sekalian, kita sudah masuk pada bab yang baru, bab yang pertama tentang masalah haji. Ya, antum ingat, antum masuk di Tadrib Duat dan kitab yang antum pelajari kitab tentang haji. Ya, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, pembahasan tentang kitab haji di bagian awal dari kitab haji. Baru 2 hadis yang terlewatkan ya, antum bisa istidrak gitu ya, bisa mengejar ketinggalan 2 hadis yang telah dibahas. Mudah-mudahan kalau panjang umur ya, kitab Al-Hajj selesai dan antum juga bisa menyelesaikan ya kuliah antum di Tadrib Duat. Sebagaimana ikhwah angkatan sebelumnya, alhamdulillah bisa menyelesaikan kitab tentang puasa selama studi mereka di Tadrib Ad-Duat. Pada pembahasan kita di bab yang lalu, kita sudah membaca 2 hadis. Pertanyaannya, ya kita murajaah sedikit ya sebelum kita melangkah ke pembahasan yang baru. Pertanyaannya, apa judul bab yang telah kita bahas yang lalu? Bab yang pertama dalam kitab Al-Hajj yang telah kita bahas yang lalu. Fadhal. Hal min mujib? Siapa yang bisa menjawab? Ikhwat Tadrib Duat belum hadir, ya. Anak-anakku yang di SMA sudah ada yang tahu? Kalau tidak, kita alihkan kepada kakak-kakak antum, ya. Gimana
Anak-anak SMA? Ada? Ada yang ingat judul babnya? Ada yang tahu judul babnya? Baik. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat judul babnya? Berapa komunitas yang hadir di sini? Nah, sudah ada 1002, ada SMA, Ikhwas Tiba, ada juga sebagian. Nah, Iqbal. Tapi mic-nya. Bismillah. Apa yang judul babnya? Apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam umroh dan haji? Bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Itu terjemahan dari judul bab. Ya. Anda Qalibul Ma'had, Abu dan Tahfad. Ya. Coba di belakang dulu. Fadhal antum. Ya, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yubahu lil mahram Lil muhrim astagfirullah. Bab ma yubahu lil muhrim bihajjin aw umrah wa ma la yubahu tahrim wa ma la yubahu lil muhrim li tahrim at-tib alaihi. hampir. Nah. Wa bayanu Ya. wa ma la yubahu wa bayanu at-tahrim alaihi. Tahrim apa? Tahrim at-tib. Tib. Ya. Nah. Tahrim at-tib alaihi. Coba terjemahkan itu. Bab apa yang dilarang bagi seorang yang berihram dalam haji atau umroh, dan apa yang dilarang mengenai penjelasan diharamkannya memakai parfum padanya. Ya. Baik. Babas, jayid. Ikhwah SMA ya, Ana mau tanya, ini penting ini. Tadi Al-Akh sempat bilang mahram, lalu beliau koreksi menjadi muhrim. Apa sebenarnya bedanya antara mahram dan muhrim? Ya, kita di belakangnya, ya. Ini kelas-kelas berapa ini? Kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas berapa? Atau apa istilahnya? Kelas 10, 11, 12, kelas berapa ini? Ya, pokoknya siapa yang bisa jawab dari ikhwah SMA. Penting ini ya. Mahram dan muhrim. Silakan, ya. Bismillah. Perbedaannya adalah mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi, sedangkan muhrim adalah orang yang berhaji dan berumroh yang telah mengucapkan labbaik Allah. Syukron, Ustaz. Tunggu dulu, Ana belum bilang syukron, antum sudah bilang ya. Kalau Ana bilang benar, antum bilang syukron ya. Nah, kalau Ana bilang salah, antum juga bilang syukron. Masyaallah. Baik, jayid, masyaallah, ahsanta. Nah, ini mengkondisikan supaya kita benarkan jawabannya ya, karena beliau bilang syukran. Nah, baik, ahsanta.
eh, ya, itu mahram dan muhrim. Berarti pembahasan kita mahram atau muhrim? Pembahasan kita ini mahram atau muhrim? Muhrim, ya, ahsan. Kemudian dalam pembahasan yang lalu ada hal yang unik dari tanya jawab Nabi SAW. Apa itu? Ada suatu hal yang menarik, ya, suatu faedah yang kita dapatkan dari tanya jawab dalam persoalan haji dan umrah ini, atau tepatnya dalam masalah pakaian yang dikenakan oleh muhrim. Bagaimana itu? Apa yang faedah yang menarik di sini, ya, yang kita bisa ambil faedah penting dalam pertanyaan dan jawaban Nabi SAW. Bisa difahami? Ya. Siapa yang mau jawab? Ini pertanyaan sebelum terakhir ya. Tinggal satu pertanyaan setelah ini ya. Waktu singkat. Ada? Tidak ada? Ke depan. Fadhal. Bismillah. Kaidahnya yaitu ketika Nabi ditanya oleh sahabat Ibnu Umar bahwasanya apa yang harus Ibnu Umar dipakai. yang meriwayatkan hadis, Iya. ya. Yes. Ada seorang yang bertanya. Nah, bahwasanya apa yang harus dipakai oleh seorang yang muhrim, Nabi menjawab dengan jawaban yang di benak kita mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Nabi menjawab dengan larangan-larangan seperti jangan memakai sarawil atau jangan memakai burnus atau penutup kepala. Jadi kaidahnya jawaban yang kita berikan kepada seorang penanya tidak harus sesuai dengan apa yang diinginkan penanya untuk meringkas dari jawaban kita tersebut. nah, jadi jawaban ini sebenarnya sekaligus meluruskan pertanyaannya, bahwa pertanyaan yang lebih tepat apa yang tidak boleh dipakai oleh muhrim, bukan apa yang harus dikenakan oleh muhrim. Jadi bukan pertanyaannya apa yang harus dikenakan. Jadi si penanya ini menganggap atau menyangka harus ada pakaian yang tertentu, semacam seragam dan pakaian tertentu yang harus dikenakan oleh muhrim. Ternyata tidak ada seperti itu. Yang penting tidak mengenakan yang ini dan yang itu. Jadi hukum asalnya boleh pakai apa saja, yang penting jangan pakai ini. Jadi ketika disebutkan jangan pakai ini, berarti selainnya silahkan dipakai. Ya, silahkan dipakai. Pertanyaan yang terakhir. Dari semua itu, apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang muhrim? Fadhal, Salah. Jangan jenis pakaiannya, tapi maksudnya kaidahnya, artinya apa-apa yang tidak boleh dikenakan oleh muhrim. Bismillah. Bismillah. Jadi kaidahnya adalah hukum asalnya semua pakaian boleh, tapi ada yang dilarang oleh Rasulullah. Salah satunya adalah atau diantaranya ya. Adalah pakaian yang berjahit, Pakaian yang berjahit, kemudian celana penutup kepala. dilarang pakai celana. Nah, Ustaz. Iya, ya, maksudnya yang berjahit ya. Iya. Yang berjahit. Ya. Kemudian sarung yang datang penutup kepala. Nah, Ustaz. Ya, intinya yang tidak boleh berpakaian yang berjahit. Iya. Lalu tidak pakai penutup kepala. Lalu apa lagi? Kepala, tidak memakai wangi-wangian, Tidak memakai wangian. tidak memakai khuf, Tidak memakai khuf, sepatu yang di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Iya. Itu saya. Iya. Burnus dilarang karena Berjahit. dua hal. Kenapa burnus dilarang? Karena
pakai penutup kepala dan Penutup kemudian kepala dan berjahit. karena berjahit. Ya, taib. Ahsan. Ya. Kita lanjutkan. Ahsantum jami'an. Hadis yang ketiga dalam bab ini atau hadis yang bernomor 733. Hadis yang bernomor 733. Kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala, hadisu Ya'la. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ya'la. Ya'la beliau mengatakan li Umar, kepada Umar radhiyallahu anhu, arini an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi. Perlihatkan kepadaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu kepadanya. Bagaimana keadaan beliau? Bagaimana model beliau pada saat diturunkan wahyu? Kata Umar radhiyallahu anhu, fa bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah. Ji'ranah ya. Bisa juga Ji'ranah. Di sini Ji'ranah ainnya sukun. Sebagian mengatakan ainnya kasrah dan roknya musyaddadah. Jadi Ji'ranah atau Ji'ranah. Ya. Namun yang paling masyhur Ji'ranah. Dan ini yang ditarjihkan kebanyakan ahli bahasa dan sebagian ahli hadis mengatakan Ji'ranah. Ji'ranah ini daerah antara Mekah dan Taif ya, daerah antara Mekah dan Taif dan lebih dekat kepada Mekah. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi, dan sewaktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nafarun, beberapa orang dari kalangan sahabat beliau. Ja'ahu rajulun, lalu tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Faqal, beliau mengatakan, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi rajulin, bagaimana pandanganmu tentang seseorang ahrama bi umrah, yang dia berihram dengan niat untuk umrah, wa huwa mutadammikhun bi tibin, dan dia mutadammikh bi tib, dia dipenuhi dengan parfum, artinya dia telah melumuri pakaiannya dan dirinya dengan parfum. Jadi sudah banyak pakai tib, harum-haruman. Fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'ah. Mendengarkan pertanyaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sesaat. Sa'ah. Ya, sa'ah itu kalau bahasa Arabnya sekarang adalah 1 jam ya, sa'ah. Kalau kita pelajari bahasa Arab, tsaniyah detik ya, daqiqah menit. Kalau 1 jam sa'ah ya. Tapi maksudnya di sini ya, masa lalu belum dikenal ya kadar-kadar waktu seperti itu. Maksudnya ini dalam beberapa waktu lamanya ya, tidak harus 60 menit. Nabi SAW terdiam mendengarkan pertanyaan itu dalam beberapa waktu. Faja'ahul wahyu, lalu datanglah wahyu kepada beliau. Fa asyara Umaru ila Ya'la, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk, memberikan isyarat kepada Ya'la. Ini Ya'la kan mau melihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Ini kesempatan, maka diperlihatkan. Faja'a Ya'la, maka Ya'la melihat, datang mendekat. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thawbun, dan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam memiliki pakaian. Wa qad uzilla bihi. Pakaian itu ditutupkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adkhala ra'sahu. Dimasukkan ke dalam kepala beliau. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammarrun al-wajh. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah wajah beliau. Wajah beliau memerah. Wa huwa yaghittu, dan beliau yaghittu, ghatit. Yaghittu itu artinya ngorok, mendengkur, ya. Jadi beliau tertidur dan terdengar suara ngorok beliau, dengkur beliau. Summa surriya anhu. Kemudian beberapa lama akhirnya surriya anhu, terangkat darinya, artinya sudah selesai proses mendapatkan wahyu itu. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina alladhi sa'ala 'anil umrah? Siapa tadi yang bertanya tentang masalah umrah? Fa utiya birajulin, maka didatangkan laki-laki itu. Bahwa inilah wahai Rasulullah. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsil atib, cucilah, bersihkanlah atib, parfum, alladzi bika salasa marrat, yang masih ada padamu, sisa-sisa parfum yang masih ada padamu, cuci 3 kali, sebanyak 3 kali. Wanzi' anka al-jubbah, dan angkat, ya, buka jubbah itu, pakaian yang menutupmu. Wasna fi umratika, lakukanlah pada umrahmu, kama tasna'u fi hajjatika, sebagaimana yang kamu lakukan pada hajimu. Ya, ini hadis kita malam hari ini sebagai lanjutan dari pembahasan yang lalu, bab tentang apa-apa saja yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai atau dikenakan oleh seorang yang muhrim. Ada beberapa pelajaran dan hukum yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Ya'lah, ya, Ya'lah bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ini sahabat, ya. Ya'lah ini juga seorang sahabat, sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya'lah bin Umayyah, dan ada yang mengatakan Ya'lah bin Muniyah. Ya'lah bin Umayyah atau Ya'lah bin Muniyah ini seorang sahabat yang juga ikut dalam banyak momen-momen penting, ya. Seperti dalam Hudaybiyah, bahkan dalam Uhud dan beberapa momen-momen perjuangan lainnya. Karena itu beliau termasuk, ya, sahabat-sahabat yang awal, ya, dalam artian bukan masuk Islam nanti setelah Fathu Makkah. Ya, dan di antara pembeda antara as-sabiqunal awwalun dengan selainnya adalah as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yaitu di antara pendapatnya ulama kita. Jadi beliau ini termasuk yang sudah lama bersama dengan para sahabat-sahabat lain dalam perjuangan. Beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang banyak berinfak dalam fisabilillah. Dan beliau juga banyak mendapatkan kepercayaan dari sahabat-sahabat para khalifah, ya, seperti Umar dan Utsman. Beliau pernah memimpin Najran dan beberapa tempat-tempat yang lainnya. Dan beliau awal-awal dalam perang fitnah, awal-awal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya bergabung dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di tahun 37 Hijriah, ya. Menurut sebagian beliau wafat di tahun 37 Hijriah, dan ada yang mengatakan beliau wafat setelah itu karena dikatakan beliau mencapai khilafah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, berarti setelah tahun 37, karena khilafah Muawiyah itu setelah tahun
Hijriah, ya. Ya'la radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Umar, ya, dan ini khusus sekalian riwayat antara sahabat dari sahabat yang lain, ya. Riwayatul Aqran namanya, ya, seorang yang selevel, sama-sama sahabat, saling meriwayatkan satu sama lain di antara mereka, atau meriwayatkan dari yang selevel dengannya. Itu tidak sedikit yang seperti itu, ya. Bahkan ada yang dinamakan dengan mudabbaj, ya. Mudabbaj itu adalah si fulan meriwayatkan dari si fulan selevel dengannya, dan kebalikannya juga si fulan meriwayatkan dari si fulan. Ya, jadi A sahabat, B juga sahabat. A ini pernah meriwayatkan hadis dari si B, sebagaimana B juga pernah meriwayatkan hadis dari si A, saling mengambil manfaat di antara mereka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu ini memang saling mengambil manfaat satu sama lain. Sebagaimana yang pernah kita juga sebutkan, ya, pekan lalu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidak hadir di majlis, beliau minta tolong kepada tetangganya untuk dicatat apa yang dipelajari, lalu setelah itu beliau mengambil faedah darinya, dan juga demikian sebaliknya. Ya'la ini, ya, dan ini bukan cuma pada sahabat, ya, pada tabi'in juga demikian, dan seterusnya. Bahkan antum tahu hadis innamal a'malu binniyat itu dalam sanadnya ada 3 tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari tabi'in meriwayatkan dari Al-Qamah Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tabi'in, dan juga meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi juga tabi'in. 3 tabi'in berturut-turut, ya, saling meriwayatkan satu sama lain di antara mereka. Ya'la berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin sekali melihat bagaimana keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sedang diturunkan wahyu kepada beliau. Ya, para sahabat sudah banyak mendengarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua di antara mereka pernah melihat langsung bagaimana keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu sementara turun. Bagaimana posisi beliau, bagaimana keadaan beliau, ya, dan bagaimana wahyu itu turun, ya. Dan kita tahu ada beberapa cara wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini an-nabiyya hina yuha ilaihi, ya, beliau sangat ingin mendapatkan kesempatan melihat wahyu ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata akhirnya dapat kesempatan yang seperti ini, ya. Fabainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah. Keadaan ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, ya, 8 Hijriah. Bukan haji wada, ya, ini kejadian ini di tahun 8 Hijriah, bukan pada saat haji wada. Ya, ini masalah umrah, ya, bukan pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhaji di haji wada. Jadi masih tahun ke-8 Hijriah. Dan waktu itu beliau didampingi oleh beberapa sahabat-sahabat beliau. Datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat seorang badui. Ibnu Hajar sendiri rahimallahu taala yang punya perhatian dalam menelusuri rajul-rajul mubham seperti ini, siapa yang dikatakan laki-laki tidak disebut namanya, Ibnu Hajar rahimahullah termasuk yang punya kepedulian untuk menelusuri riwayatnya siapa sebenarnya laki-laki ini. Beliau setelah menelusuri sekian banyak riwayat tentang hadis ini, beliau mengatakan saya tidak dapat keterangan siapa namanya laki-laki ini, ya. Tapi sebagian mengatakan bahwa laki-laki ini namanya Atha bin Muniyah. Dan Atha bin Muniyah kalau memang betul dia adalah saudara dari Ya'la bin Muniyah, Ya'la bin Umayyah ini, ya, perawi hadis ini. Dan sebagian mengatakan bukan itu. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang jelas ada seorang sahabat yang datang bertanya mengadukan kasusnya. Kenapa tidak terlalu penting? Karena hukum ini berlaku untuk semuanya, bukan khusus kepada sahabat yang bertanya. Yang paling penting bagi kita adalah apa kandungan dari hadis tersebut. Tapi kalau mau tahu juga, ini ilmu yang tetap bermanfaat. Sahabat ini mengatakan,
menyampaikan tentang masalah, ya. Dan ini ikhwas sekalian, kenapa perlunya ada terus bimbingan pada saat haji dan umroh, ya. Karena banyak kasus-kasus yang kadang terjadi tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada kejadian-kejadian kita kadang sudah belajar manasik, kita hafal kadang manasik gini dan gini. Tapi ada keadaan-keadaan yang ternyata tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang kita coba cari dalam buku-buku, tidak ada kasus seperti itu disebutkan secara persis. Maka kadang kita mesti minta fatwa kepada ulama kita. Ya, makanya di masa-masa haji dan umroh, Makkah dan Madinah itu, ya, di samping ada pembimbing-pembimbing, tapi para masyayikh, para ulama-ulama yang ada di sana, mereka pada siap, ya, standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Sahabat ini bertanya tentang kasus yang beliau alami atau yang dialami oleh seseorang. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yang berihram untuk umrah tapi pakaiannya atau dirinya masih berlumuran," ya. Ini bukan lumuran, ya, masih penuh, masih banyak sisa dari sisa-sisa parfum. Ada dua kemungkinan ini. Orang ini berparfum, memakai wangi-wangian sebelum umrah, sebelum ihram di tubuh beliau, ya. Bahkan dipahami dari kata-kata mutadammikh, ya, mutadammikh itu bisa bermakna semua, ya. Dia pakai parfum mungkin tubuhnya, lalu di jenggotnya, di rambutnya, dan semuanya mutadammikh, ya, biltib. Atau mungkin dia memakai parfum untuk pakaiannya, Bagaimana kasus yang seperti itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum menjawab, ya. Jadi pertanyaannya, kawan sekalian, bukan bagaimana seorang yang setelah ihram pakai wangi-wangian. Kalau itu jelas tidak boleh, ya. Kalau kita sudah ihram, kita sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah, ya. Atau labbaik Allahumma umrah wa hajja, ya. Kita sudah talbiyah, sudah berihram, tidak boleh lagi pakai parfum. Tapi yang kasus yang ditanyakan adalah bagaimana ketika seseorang, ketika dia sudah berihram masih ada sisa-sisa, ya, terasa parfum-parfum itu pada dirinya, entah pada badannya atau pada pakaiannya. Pada saat pertanyaan ini ditanyakan, Nabi SAW terdiam, tidak bisa menjawab. Dan ini menunjukkan bahwa beliau senantiasa menjawab dengan wahyu. Dan beliau tidak berfatwa, tidak mengatakan dengan ijtihad beliau. Beliau menunggu wahyu yang turun. Ini masalah mungkin bagi kita sekarang mudah, ya. Tapi kan kita tahu itu karena datang dari hadis Nabi kita SAW. Dan ini menjelaskan, ya, faedah yang diambil dari hadis ini. Ulama kita mengatakan bahwa seharusnya kita ketika ditanya tentang satu masalah yang belum kita tahu tentang jawabannya secara persis, maka kita tunggu sampai kita mendapatkan ilmu tentangnya. Ya, jadi kita menjawab, nanti kita tunggu, kita kumpul-kumpul maklumat, ya, ilmu, baru kita bisa menjawabnya. Sebagaimana pada Nabi kita SAW, beliau tidak menjawab sampai wahyu turun kepada beliau. Maka datanglah wahyu. Faja'ahul wahyu. Dan ingat ikhwan sekalian, kadang Nabi kita SAW ditanya satu masalah dan beliau menunggu wahyu. Apakah wahyu pasti turun? Tidak. Kadang harus menunggu beberapa lama, ya. Sampai-sampai kita tahu dalam surat Ad-Duha, ya, ketika wahyu cukup lama tidak turun, ya, sampai-sampai mereka mengatakan telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, lalu Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Tidak betul, Nabi tidak ditinggalkan oleh Rabbnya. Tapi memang wahyu itu kadang lambat turunnya. Allah akan turunkan pada waktu yang paling tepat dan ada saja hikmah di balik itu semuanya. Tapi pada saat ini
alhamdulillah tidak lama masih ada penanya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih di tempat, akhirnya turun wahyu. Umar bin Khattab yang sudah pernah melihat keadaan sebelumnya, wahyu turun, beliau panggil Ya'lah, ya, mau lihat, beliau isyaratkan begini. Ya, ini di antara tanda bahwa wahyu sementara turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau waktu itu ditutupkan wajah beliau dan ketika dimasukkan dilihat ternyata wajah beliau memerah. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun itu melihat memang perubahan yang sangat tampak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun. Berat, ya. Sampai kadang di musim yang sangat dingin keringat beliau bercucuran deras, ya. Padahal musim sangat dingin. Dan kadang, ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau sementara memangku Nabi SAW dan ketika wahyu turun seakan-akan hampir paha beliau patah karena menjadi berat. Dan Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ya, kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, wahyu turun dari atas langit dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan qaulan tsaqila, ya, kalimat-kalimat yang berat, ya. Maka tidak gampang, ya, wahyu itu turun. Makanya Allah mengatakan seandainya diturunkan kepada gunung akan hancur berantakan. Dan sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tertidur. Bahkan ngorok, ghatit, ya, yaghittu. Dan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidur sering, ya, ngorok, mendengkur. Apakah ini sunnah? Ada ikhwah yang kalau tidur tidak ngorok, apakah tidak dikatakan antum tidak nyunnah, ya, karena tidak ngorok? Ya, ini sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya. Jadi tidak perlu dipaksakan, ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Ada ikhwah juga jangan sampai bilang karena mau juga ikut sunnah jadi dia sengaja ngorok buat-buatan, ya, ngorok buatan, ya. Tidak harus. Sebagaimana kalau antum lihat ada ustadz atau ada ikhwah antum ngorok, antum bilang, "Kenapa ini ngorok?" Ya. Mengganggu saja, ya. Tidak beradab. Ya, itu salah, ya, karena ini sesuatu yang sah-sah saja, boleh. Bahkan Nabi kita yang tercinta, junjungan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam kadang ngorok, ya, pada saat beliau tertidur. Summa surhi anhu, dan setelah tidak lama diangkat dari beliau dan pada saat itulah beliau baru siap untuk menjawab. Beliau bilang, "Mana tadi penanya? Mana tadi penanya? Sini." Ya, mana tadi penanya? Ini kadang beliau begitu, ya. Beliau kadang menunda jawaban. Ini karena beliau tunda jawaban karena apa? Karena wahyu baru turun. Dalam kesempatan yang lain, ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau sementara menerangkan kepada sahabat, lalu ada yang tiba-tiba datang badui langsung bertanya tentang kapan hari kiamat. Beliau abaikan, beliau tidak perhatikan, beliau tidak menjawab langsung. Nanti setelah selesai beliau bicara, beliau bilang, "Aina as-sa'il?" Mana tadi penanya? Lalu beliau mengatakan, "Idza duyi'atil amanah." Hari kiamat datang ketika amanah sudah disia-siakan. Wa kaifa idha'atuha, bagaimana disia-siakan? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat atau tunggu saja kehancuran, ya. Itu beliau juga sempat menunda. Nah, makanya ketika beliau menjawab, beliau cari-cari, mana tadi penanya? Ke sini, ya. Di sini juga beliau mengatakan, mana tadi penanya tentang umrah? Lalu didatangkan. Maka beliau mengatakan, cucilah parfum itu darimu 3 kali. Adapun pakaian yang sudah terlanjur, ya, jubbah, maka angkat, ya, buka, lepaskan dan lakukan pada umrahmu apa yang kamu lakukan pada hajimu. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, tampaknya sahabat ini menyangka bahwa
hal-hal yang tidak boleh itu hanyalah pada haji saja, ya. Jadi seakan-akan mereka atau sebagian ini penanya mereka meninggalkan parfum lalu tidak memakai pakaian berjahit pada saat mereka haji. Adapun umrah mereka sangka tidak terlalu ditekankan yang seperti itu. Mereka sangka ada perbedaan hukum. Maka di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasna fi umratika kama tasnau fi hajjika. Jadi mereka sudah tahu apa-apa yang harus ditinggalkan pada saat haji. Tapi mereka sangka ada perbedaan, untuk umrah agak longgar. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan larangan pada haji itu juga larangan pada umrah. Sama saja. Dan sebagian ulama memahami kata-kata wasna fi umratika kama tasna fi hajjika adalah tawaflah juga, sa'ilah juga sebagaimana kamu lakukan pada saat kamu haji. Khusus sekalian, terakhir ya, masalah terkait dengan hal ini. Sudah jelas tidak boleh kita memakai parfum wangi-wangian pada saat kita sudah ihram. Itu jelas. Dan siapa yang mengenakannya maka dia harus bayar dam, ya. Namun bagaimana hukum ketika seseorang tadinya dia memakai parfum untuk badannya, dia lumuri badannya, dia pakai parfum untuk seluruh badannya sebelum dia ihram. Dan nanti setelah dia ihram masih ada sisa-sisa parfum tersebut. Apakah hal ini boleh atau tidak? Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh, berdalilkan hadis kita ini. Karena di sini difahami bahwa orang ini memakai sebelum umrah. Lalu ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersihkan, cuci, sisa-sisa itu bersihkan. Ya. Berarti tidak boleh memang. Harus steril betul ya. Artinya tidak ada sisa-sisa parfum menjelang kita ihram. Namun jumhur ulama mengatakan boleh, bahkan disunnahkan kita memakai parfum sebelum kita ihram untuk badan kita, ya. Makanya kita disunnahkan untuk mandi, ya, pakai sabun, ya, sebelum kita berihram ini. Lalu kita memakai parfum, dan dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau mentibkan tutayyibu Rasulullah SAW. Beliau pakaikan parfum wangi-wangian untuk tubuh Nabi SAW sebelum beliau berihram. Kalau ditanya bagaimana dengan hadis kita ini, maka jawabannya hadis ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, dan apa yang dilakukan Aisyah itu pada saat haji wada tahun ke-10 Hijriah. Berarti dia nasikh, ya, dia menasakh hukum yang disebutkan di tahun ke-8 Hijriah ini. Karena itulah yang terakhir. Berarti boleh, bahkan sunnah sebelum kita berihram kita memakai wangi-wangian dulu tubuh kita. Dan ini pendapat jumhur ulama, bolehnya. Yang kedua, masalah yang terakhir tentang hal ini, bagaimana kalau yang kita pakaikan wangi-wangian itu adalah pakaian kita, pakaian ihram kita umpamanya, sebelum kita ihram, tapi kita kasih parfum sebelumnya. Apakah boleh? Sebagian ulama membolehkan. Namun yang sahih wallahu taala alam, untuk baju tidak dibolehkan. Karena yang diisyaratkan dalam hadis Aisyah adalah hanya tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikenakan wangi-wangian, bukan pakaian ihramnya. Maka tidak boleh, ya, ketika kita pakai ihram sebelum kita melafadzkan talbiyah kita memakai harum-haruman, ya. Untuk pendapat yang tadi, pendapat masalah jumhur, yang menyelesaikannya adalah Malikiyah yang mengatakan tidak boleh. Untuk masalah yang kedua ini, untuk pakaian, maka banyak ulama kita yang memang melarangnya, ya. Banyak ulama kita yang melarangnya, bukan cuma Malikiyah. Malikiyah ini konsisten, ya. Malikiyah memang memandang tidak boleh tubuh, tidak boleh juga pakaian, ya. Tapi yang benar untuk tubuh kita boleh, berdasarkan pendapat jumhur dengan hadis Aisyah. Dan adapun untuk pakaian, maka
banyak ulama selain Malikiyah seperti Hanafiyah dan juga salah satu pendapat dari Syafi'iyah dan juga dari Hanabilah yang melarang yang seperti itu. Maka kesimpulan untuk hal ini bahwa ketika kita mau ihram, ya maka kita dianjurkan berparfum untuk tubuh kita, bukan pakaian yang kita berikan parfum. Dan jika kita baru ketahui dan secara tidak sengaja kita pakai umpamanya, lalu kita baru tersadar, lalu ketika diperingatkan, maka kita langsung lepas, maka ini tidak perlu bayar kafarat. Ya, yang benar tidak perlu kita bayar dam. Jadi ketika ada seorang umpamanya dia lupa bahwa dia sudah ihram, dia pakai songkok umpamanya, lalu diingatkan, antum sudah ihram. Oh ya, astagfirullah. Dia langsung buka. Maka ini insyaallah tidak perlu bayar kafarat. Ya. Sampai juga seorang yang lupa ya masalah bajunya. Ya. Tapi ketika dia diingatkan langsung dia. Adapun kalau dia sengaja, maka ini yang wajib dam. Atau ketika dia diingatkan, lalu dia tidak mau langsung menggantinya dan tidak mau langsung meninggalkannya, maka inilah yang tetap wajib untuk dam, kafarat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekali ini ya untuk malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.